Judul buku Dahsyatnya Hari Kiamat. Rujukan lengkap Hari Kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Ibnu Katsir. Isyarat kenabian mengenai akan terjadinya beberapa anak kecil yang memegang urusan kaum muslimin, serta kerusakan dan kebinasaan yang akan terjadi. Ahmad berkata, Ruh bercerita kepada kami dari Abu Umayyah Amru bin Yahya bin Sa'id bin Amru bin Sa'id bin As. Ia berkata, kakekku Sa'id bin Amru bin Sa'id mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kebinasaan umatku ada di tangan anak-anak kecil. Marwan yang saat itu berada bersama kami dalam halaqah dan belum menjabat apapun berkata, semoga Allah melaknat anak-anak kecil tersebut. Abu Umayyah Amru berkata, demi Allah, seandainya aku mau mengatakan Bani Fulan dan Bani Fulan, pasti aku akan melakukannya. Abu Umayyah Amru berkata, aku bersama ayah dan kakekku menemui Bani Marwan yang sudah menguasai kerajaan. Ternyata mereka sedang membaiat anak-anak kecil, bahkan di antara mereka ada yang membaiat bayi yang masih dalam gendongan. Lantas aku berkata, apakah mungkin sahabat-sahabat kalian ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Abu Hurairah kepada kami? Sesungguhnya para raja ini menyerupai satu sama lainnya. Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abu Hurairah. Hadis-hadis mengenai hal ini banyak sekali dan kami sudah menuliskannya dalam Dalail An-Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Sebelumnya sudah dipaparkan hadis mengenai Al-Kazzab, sang pendusta, dan Al-Mabir. Al-Kazzab adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang muncul di Kufah pada era pemerintahan Abdullah bin Zubair. Ia menganut Rafidhah yang buruk, bahkan ia dinisbatkan kepada zindik. Dirinya mengaku mendapatkan wahyu. Al-Mabir adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membunuh Abdullah bin Zubair sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan hadis mengenai panji-panji hitam yang dibawa oleh Bani Abbasiyah saat merampas kekuasaan dari tangan-tangan Bani Umayyah yang terjadi pada tahun 132 Hijriah. Saat itulah kekhilafan beralih dari Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abi Al-As yang dikenal dengan Marwan Al-Himar dan Marwan Al-Ja'di. Dikenal demikian karena Marwan belajar kepada Al-Ja'ad bin Ibrahim Al-Mu'tazili dan dirinya merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah. Selanjutnya kekuasaan berada di tangan As-Saffah sebagaimana yang disebutkan secara jelas dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. As-Saffah adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdi Al-Muttalib, khalifah pertama Bani Abbasiyah sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Abu Dawud At-Toyalisi berkata, Jarir bin Hazim bercerita kepada kami dari Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memulai kekuasaan dengan kenabian dan rahmat dan menjadi kekhilafahan serta rahmat. Selanjutnya akan menjadi kemuliaan dan kehormatan, lalu akan menjadi kerajaan yang tirani dan rusak di tengah-tengah umat. Mereka menghalalkan zina, arak dan sutra, dan mereka diberi rezeki selama-lamanya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Haris bin Muhammad bin Hatib Al-Jumahi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setelah para nabi akan ada para khalifah yang mengamalkan kitabullah dan berlaku adil kepada manusia. Setelah para khalifah itu akan muncul para raja yang melakukan balas dendam, membunuh para lelaki dan merampas harta benda. Karena itu ada orang yang mengubah dengan tangannya, ada yang mengubah dengan lisannya, dan ada yang mengubah dengan hatinya. Selain itu berarti tidak ada keimanan sedikit pun. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis dari Syu'bah, dari Furat Al-Fazar, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali nabi meninggal dunia, maka ia digantikan oleh nabi lainnya. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan sesungguhnya setelahku akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa perintahmu kepada kami? Beliau bersabda, penuhilah baiat pertama dan berilah hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka mengenai rakyat yang mereka pimpin.
Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Rafi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi pasti memiliki pengikut yang mendapatkan petunjuk seperti petunjuknya dan menempuh jalannya. Setelah itu datang para pengganti yang mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Hadis riwayat Muslim.